Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif adalah prosedur atau fungsi yang melakukan pemanggilan terhadap prosedur atau fungsi itu sendiri. Contohnya adalah gambar seperti gambar berikut ini. Gambar berikut ini mengilustrasikan atau menganalogikan apa itu fungsi rekursif. Jadi kalian perhatikan gambar kaleng kue berikut ini. Kaleng kue ini gambarnya adalah seorang wanita yang sedang membawa baki. Di baki tersebut ada kaleng kue yang adalah dirinya sendiri. Ya, dan seterusnya sampai akhir, ya. Nah, itu adalah contoh rekursif di mana di dalam sebuah fungsi ada pemanggilan terhadap fungsi yang sama dan seterusnya, ya. Nah, contoh lain dari rekursif adalah boneka Rusia, ya, patung Rusia ini. Di patung Rusia ini kalau kalian pernah melihat souvenirnya, di dalam boneka ini di dalamnya ada boneka yang sama, ya, tetapi yang ukurannya lebih kecil, ya. Sama di dalam boneka kedua itu ada boneka lain yang ukurannya lebih kecil tetapi identik dengan boneka kedua, ya, dan seterusnya sampai boneka yang paling kecil. Nah, dalam rekursif, boneka yang paling kecil ini ibaratnya adalah kasus paling dasar atau disebut dengan istilah base case, ya. Nah, begitu pula fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang di dalamnya ada pemanggilan terhadap fungsi itu sendiri, ya, tetapi dengan ukuran masalah yang lebih kecil, seperti pada contoh boneka Rusia ini, ya. Sampai suatu saat fungsi tersebut akan sampai ke sebuah kondisi yang disebut dengan kasus dasar atau base case. Kasus dasar inilah kemudian yang mengembalikan nilai ke pemanggil sebelumnya. Ya, misalnya base case mengembalikan sebuah nilai 1, maka 1 ini akan dikembalikan ke pemanggil sebelumnya. Misalnya pada contoh ini, pemanggil sebelumnya itu menambahkan hasil base case dengan angka 1. Ya, kemudian ini menjadi 2. Kemudian nilai 2 ini akan di-return ke pemanggil sebelumnya. Jadi 2 ditambah 1. Jadi fungsi di luarnya itu hanya menambahkan dengan 1 sebetulnya, ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih dalam bagaimana implementasinya dalam Scratch. Tapi kalian pahami dulu konsep rekursif, yaitu prosedur yang melakukan pemanggilan terhadap dirinya sendiri, tetapi dengan ukuran masalah yang biasanya mengecil, ya, menuju ke arah base case. Jadi fungsi rekursif kamu harus senantiasa menuju ke arah base case, supaya suatu saat fungsi rekursifnya berhenti. Tidak terjadi looping forever. Nah, rekursif itu tidak hanya bisa diimplementasikan pada fungsi yang sifatnya menghitung, ya, tapi bisa juga pada fungsi yang misalnya untuk melakukan penggambaran, ya. Kalian lihat gambar di atas yang ini, ya, sebelah kanan bawah tapi yang bagian atas. Pada gambar ini dilakukan proses penggambaran pada saat awal seperti ini. Lalu, jika pada setiap sisi kita ulangi proses penggambaran dengan pola yang sama, misalnya di sisi ini, maka digambar hasilnya seperti ini, ya. Lalu di sisi yang sebelah sini digambar hasilnya seperti ini, dan seterusnya, ya, untuk setiap sisi pada gambar awalnya, ya. Maka jika proses ini diulangi secara terus-menerus akan terbentuk pola yang sangat indah, ya. Itu hasil dari fungsi rekursif. Contoh lain adalah gambar ini segitiga Sierpinski, ya, terkenal dengan istilah itu. Ya, dengan aturan tertentu ini melakukan penggambaran, ya, dengan cara seperti ini. Jadi menggambar sebuah segitiga, lalu 3 buah segitiga di atas, kiri, dan kanannya. Jika proses itu diulang secara terus-menerus, maka akan membentuk pola seperti ini, ya. Semakin banyak iterasi dalam
fungsi rekursifnya, maka pola yang dihasilkan akan semakin detail. Atau pola-pola di alam ya, seperti pepohonan. Jadi kalau sebetulnya pepohonan itu bisa kita gambar dengan menggunakan rekursif, yaitu dengan melakukan pengulangan yang sejenis atau sama. Misalnya pada saat awal digambar satu cabang pohon, lalu cabang ke kanan, cabang ke kiri, lalu cabang di kiri ada 2 dan seterusnya. Ya, jika proses itu diulangi untuk setiap batang di proses pertama, maka itu akan membentuk pola yang menyerupai bentuk tertentu. Nah, kita akan banyak menemukan pola rekursif di alam, ya. Itu adalah pengulangan yang terjadi secara terus-menerus. Itulah keindahan dari rekursif. Nah, untuk memecahkan masalah, rekursif juga sangat bermanfaat untuk membangun prosedur yang modular disebutnya. Modular itu elegan ya dari sisi penulisan dan mempersingkat penulisan kode, bahkan pada beberapa masalah penyelesaian dengan rekursif itu jauh lebih modular dibandingkan penyelesaian dengan looping. Ya. Nah, kebanyakan masalah pengulangan itu dapat diselesaikan dengan looping. Tetapi ada beberapa masalah pengulangan yang lebih cocok diselesaikan dengan rekursif dibandingkan dengan looping atau pengulangan biasa. Ya. Nah, sebuah prosedur dapat memanggil prosedur itu sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui prosedur lainnya. Sebagai contoh, misalnya kita punya 3 buah prosedur, ya. Misalnya prosedur A memanggil prosedur B. Kemudian prosedur B memanggil prosedur C. Kemudian prosedur C memanggil prosedur A. Ya, jadi berputar seperti itu, ya, tidak secara langsung. Itu juga disebut dengan recursion, ya. Nah, mari kita lihat apa contoh dari recursion. Misalnya, ini adalah contoh yang sangat sederhana ya, pemanfaatan recursion. Di sini didefinisikan sebuah fungsi bernama tick, ya. Prosedur ini hanya mengatakan tick selama 1 detik, kemudian tak selama 1 detik, ya. Kemudian setelah say tick dan say tak, kita panggil prosedur yang sama, yaitu prosedur tick, ya. Maka setelah selesai mengatakan tick dan tak, dia akan kembali ke pemanggilan fungsinya, seolah-olah menjadi pemanggilan baru. Lalu mengatakan lagi tick dan tak selama 1 detik masing-masing, kembali lagi. Dan seterusnya sampai tidak ada ujungnya, karena ini akan terjadi secara terus-menerus. Ya. Nah, tipe rekursif yang seperti ini, yang infinite, loop forever, ya, itu tidak disarankan, ya, karena yang ideal adalah sebuah fungsi rekursif itu tetap harus berhenti pada akhirnya. At the end, it must stop, ya, at some point, yaitu menuju ke arah base case, ya. Nah, kemudian hal yang penting lainnya kamu amati adalah jika pemanggilan fungsi yang sama itu berada di akhir, ya, contohnya ini setelah semua statement dijalankan di prosedur tick, baru akhirnya ada pemanggilan ke fungsi yang sama, ya, yaitu ke define tick. Nah, jika pemanggilan fungsinya berada di akhir statement, di akhir fungsi, maka fungsi rekursif yang seperti ini disebut dengan tail recursion atau recursive effort. Kenapa disebut tail recursion? Karena proses atau pemanggilan fungsi rekursifnya ditempatkan atau terjadi di bagian paling akhir dari prosedur tersebut. Ya, itulah tail recursion. Ya. Contoh lain, ini adalah sebuah contoh infinite recursion. Kalau tadi contoh infinite recursion,
tiktak ya, prosedur tik. Nah, ini adalah contoh recursion yang finite atau terbatas, karena infinite recursion itu jumlah iterasi atau pengulangannya tidak ada batasnya. Nah, yang ini adalah contoh yang finite. Coba perhatikan. Di sini ada sebuah fungsi yang disebut countdown. Lalu ada parameter count. Parameter count ini akan diisi dengan nilai tertentu ketika dilakukan pemanggilan fungsi countdown. Misalnya, di sini diilustrasikan diberikan nilai dari variabel count itu 3. Ya. Maka pada saat awal, dia akan men-say count for 1 second. Jadi dia akan, jika nilai parameter atau argumennya 3, maka pada saat awal berdasarkan statement pertama dia akan say count yaitu 3 untuk 1 detik. Lalu ada pemeriksaan di sini. Ya, inilah yang disebut dengan pemeriksaan supaya suatu saat rekursifnya berhenti. Jika count lebih besar 0, maka panggil lagi. Ya. Karena 3 lebih besar 0, maka dilakukan pemanggilan fungsi countdown 2. Ya. Kenapa? Karena di sini count-nya dikurangi dengan 1. Lalu nilai hasil pengurangan 1 itu dikirim sebagai argumen ke fungsi countdown. Jadi countdown-nya 3 kurang 1, 2. Ya. Lalu kembali lagi ke atas. Karena ada pemanggilan fungsi yang sama. Ya. Lalu ketika countdown 2, itu yang dilakukan adalah say count for 1 second. Jadi program akan mengatakan 2 untuk 1 detik. Kemudian ada pemeriksaan lagi. Apakah 2 lebih besar 0? Ya. Karena iya, maka masuk ke dalam blok if. Lalu panggil fungsi countdown 2 kurang 1 hingga 1. Ya. Sama. Kemudian count 1 itu akan melakukan say 1 for 1 second. And then dicek 1 apakah lebih besar dari 0? If yes, countdown 0. Nah, ketika countdown 0, dia masuk ke say 0 for 1 second, lalu ada diperiksa, apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Karena tidak, maka tidak dilakukan apa-apa. Ya, return. Lalu kembali ke pemanggilnya semula. Ya, countdown 0 tadi dipanggil oleh countdown 1, kemudian countdown 1 dipanggil oleh countdown 2, countdown 2 dipilih oleh countdown 3, dan tidak mengembalikan apa-apa. Ya, jadi hasil dari pemanggilan fungsinya adalah say 3, say 3, say 2, say 1, say 0. Ya, and that's it. Karena begitu count-nya is equal to 0, the process is stop. Ya, do nothing. Oke. Nah, ini adalah contoh lain ya yang lebih menarik secara grafis karena kita akan membuat efek blade ya, pedang yang diayunkan ya. Nah, kita akan buat pola seperti pedang yang diayunkan, efek itu melingkar itu dengan menggunakan segitiga yang digambar berulang-ulang mengelilingi sebuah titik pusat ya. Jadi untuk membuat segitiga, pertama kamu buat saja fungsi triangle. Karena sisinya ada 3, maka kamu lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang dilakukan kalau asumsinya dia point directionnya pada saat awal ke kanan 90 derajat, maka move dulu baru turn ya. Setelah turn, ini kan dari arah lurus terus turn, berarti kan kira-kira 120 derajat ya. Dari situ move lagi, turn lagi, move lagi, selesai ya. Itu triangle. Nah, supaya menimbulkan efek seperti ini, maka kita akan setelah memanggil fungsi triangle, kita akan bergerak 12 step, lalu berputar 10 derajat, ya. Lalu mengulang-ulang pemanggilan prosedur triangle, ya. Nah, di sini ada pemanggilan jika direction-nya bukan 90, karena ini diatur ya direction-nya ketika turn itu
direction 90 itu seperti posisi start, itu melihat ke kanan.